Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, kita berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti bulan suci Ramadan tahun ini. Selain itu kita masih dikasih kenikmatan, kesehatan, kesempatan, dan yang lebih utama lagi yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para keluarganya dan para sahabatnya. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips bagaimana caranya minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali di dalam bulan suci Ramadan ini. Namun sebelum itu saya akan membacakan 3 hadis yang merupakan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran sebagai syafaat pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Terdapat di dalam hadis HR Muslim. Kemudian hadis yang kedua, dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang baca Al-Quran maka akan diganjar dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Terdapat dalam hadis HR Al-Baihaqi. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis dari istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka dia akan bersama para malaikat. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan membacanya, maka baginya 2 pahala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betapa besarnya pahala dan manfaat dari membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, minimal kita mengambil standar yang sedang saja, yaitu minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali di dalam bulan Ramadan ini. Yaitu kalau kita hitung 1 bulan Ramadan itu minimal maksimal 30 hari atau 29 hari. Jadi jika kita ingin menghatamkan Al-Quran 1 kali saja dalam bulan Ramadan, minimal kita harus membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Sehingga pada akhir Ramadan kita telah selesai menghatamkan 1 kali Al-Quran. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kajian di masjid di dekat rumah. Ada seorang dai muda yang menyarankan kepada jemaahnya jika ingin menghatamkan Al-Quran
minimal 1 kali dalam 1 bulan, tapi dengan merasa ringan, maka menurut beliau harus dibagi menjadi setiap kali selesai sholat fardu kita harus membaca Al-Quran. Menurut beliau ada 2 cara. Pertama yaitu setiap habis sholat, saya ulangi dulu, saya lebih jelaskan dulu. Di dalam Al-Quran standar pemerintah Arab Saudi, 1 juz itu terdiri dari 20 halaman atau 10 lembar. Nah, demikian juga surat Al-Quran yang ada di Indonesia, sebagian besar telah mengikuti cara penerbitan Al-Quran di Arab Saudi, yaitu setiap juznya terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Nah, untuk tidak merasa berat, meringankan kita membaca, maka dai muda tadi menyarankan ada 2 cara. Yang pertama yaitu setiap habis sholat wajib kita harus membaca Al-Quran minimal 4 halaman atau 2 lembar. Jadi 5 waktu sholat kita bisa membaca Al-Quran 20 halaman atau 1 juz. Jadi sehari dengan tidak terasa dicicil seperti itu, kita bisa 1 hari dapat 1 juz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar lebih ringan lagi, dai muda itu menyarankan sebelum sholat fardu kita harus membaca minimal 2 halaman atau 1 lembar. Kemudian setelah sholat fardu kita membaca lagi 1 lembar atau 2 halaman, sehingga hasilnya sama, tapi ini lebih tidak terasa karena dicicil lebih ringan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Saya ulangin yang pertama tadi, yaitu setiap habis sholat wajib kita membaca minimal 4 halaman. Jadi dalam sehari 5 waktu sholat wajib, 5 kali 4 halaman menjadi 20 halaman. Jadi sehari dapat 1 juz. Atau yang kedua, dibagi lagi. Sebelum sholat wajib kita membaca 2 halaman atau 1 lembar. Kemudian setelah sholat wajib kita membaca lagi 1 halaman atau 2 lembar. Jadi pada prinsipnya sama dengan yang pertama, tetapi ini lebih tidak terasa karena dibagi lebih sedikit lagi. Membaca Al-Quran dengan 2 halaman itu saya rasa nggak sampai 10 menit, mungkin 5 menit sudah selesai, sehingga tidak terasa memberatkan bagi kita. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat khusus untuk diri saya sendiri, kemudian juga mudah-mudahan berguna untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mari kita akhirin dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.